Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat dosen pembimbing lapangan PPL Mayor jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Wali Songo Semarang, Dr. Andes Kyai Haji Kasmuri MAG, dan yang saya hormati dan saya cintai teman-temanku semua PPL Mayor jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Wali Songo Semarang. Pertama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, nikmat, dan inayahnya semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat walafiat, sehat badania, sehat rohania. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita selalu sanjungkan kepada baginda kita, junjungan kita, Nabiullah, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat, dan diakui umatnya. Amin ya rabbal alamin. Berbicara mengenai musibah dunia, pasti ada, dan musibah dunia pasti akan berlalu, karena kita ketahui bahwa dunia bukanlah negeri pembalasan, namun dunia adalah negeri amal, negeri untuk mencari amal sebanyak-banyaknya untuk bekal di akhirat nanti. Namun terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah musibah atau cobaan hidup itu hanya sebatas untuk memperingatkan kita, dan hanya sebatas untuk menggugurkan dosa-dosa yang kita perbuat di dunia tersebut. Maka dari itu tidak ada sejarahnya mengenai bencana atau musibah itu di dunia menerjang terus menerus tanpa henti. Dia akan selalu berlalu dan berlalu. Berbeda dengan negeri akhirat, di mana negeri akhirat sering disebut dengan darul jaza atau negeri pembalasan. Di akhirat, orang-orang yang beriman akan dibalas dengan sebuah tempat yang sangat indah, yang sangat istimewa, yaitu disebut surga, di mana orang-orang yang beriman di surga akan mendapatkan kesenangan secara terus-menerus tanpa hentinya. Tapi untuk orang yang tidak beriman, dia akan diberikan tempat yang sangat buruk, bahkan menyakitkan, yaitu neraka. Di dalam neraka tersebut, orang yang tidak beriman, dia akan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa, menderita secara terus-menerus di dalamnya tanpa ada habisnya. Teman-temanku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in wa man khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa masyamarati wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Dalam surat tersebut sudah berikan bahwa Allah itu akan menguji hambanya dengan cobaan atau musibah seperti ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan pangan lainnya. Dan Allah itu akan memberikan kabar gembira kepada siapa yang bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Dia akan diberikan sebuah balasan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan Allah tempat
di akhirat nanti, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bencana atau musibah itu terkadang bisa menjadi nikmat dan terkadang bisa menjadi azab. Nah, kapan bencana itu bisa menjadi nikmat? Yaitu apabila dengan adanya bencana atau musibah, orang menjadi sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang-orang yang lebih bertakwa lagi kepada Allah, lebih bersemangat menjalankan perintah-perintahnya dan menghindari larang-larangannya. Maka kalau ternyata musibah tersebut menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, dia selalu mengambil pelajaran di setiap musibah yang dia alaminya. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, dia akan selalu berburuk sangka kepada Allah dengan adanya musibah yang ditimpanya. Berburuk sangka karena Allah telah membuat ia menderita seperti itu. Orang-orang yang beriman pastinya setelah mengalami musibah atau cobaan, atau pasca mengalami musibah atau cobaan, dia akan segera kembali kepada Allah, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengakui dosa-dosanya yang telah lalu. Dia akan berusaha untuk segera memperbaiki ibadahnya yang mungkin ibadahnya sebelumnya belum lengkap, atau lupa dikerjakan, atau lalai dan sebagainya. Bisa jadi dengan musibah tersebut, orang yang dulu jarang menjadi sholat menjadi rajin menjadi sholat. Itu adalah sebuah musibah yang menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika mendapat musibah, sebaiknya kita jadikanlah, kita harus sadar, karena musibah itu hanyalah untuk mengingat kita, untuk mengukur kita dan mengukur iman kita. Maka jadikanlah musibah sebagai nikmat untuk kita semuanya. Kemudian musibah juga bisa menjadi sebuah malapetaka jika setelah musibah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang. Setelah musibah akhirnya kita semakin jauh, kita semakin tidak mau sujud, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenci Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Memang sebagian orang ketika ditimpa musibah, dia bukannya kembali dan sadar kepada Allah, melainkan dia akan menjauh dari Allah. Dia akan melanggar dan tidak taat peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang muslim atau orang yang beriman, janganlah berperilaku seperti itu. Melainkan kewajiban kita adalah untuk berbaik sangka kepada Allah ketika kita dilanda musibah tersebut. Musibah menjadi azab ketika orang tersebut tidak mau sadar, dan orang tersebut pastinya akan stres, depresi, dan bisa jadi akan bunuh diri. Itu merupakan musibah menjadi azab. A'udzubillahi min dzalik. Teman-temanku semuanya, perlu kita ingat bahwa tidak mungkin Allah itu menzolimi hamba-hambanya, tetapi yang zolim adalah hamba-hambanya.
Allah ingin dengan musibah ini agar bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang diperbuat, serta dengan musibah ini dapat meningkatkan keimanan kita dan mengangkat derajat-derajat kita. Seperti itu kita menjadi tunduk, sujud, dan terus meningkatkan kebaikan dan selalu mengkaji agama Islam lebih dalam, mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka jadikanlah musibah ini menjadi sebuah nikmat untuk kita, untuk bisa berperilaku lebih baik dari sebelumnya. Dengan musibah ini seharusnya kita menjadi lebih baik, lebih bersemangat berbuat kebaikan, berbuat taat kepada Allah, dan lebih semangat menjadikan musibah menjadi pelajaran hidup, meninggalkan maksiat, lebih semangat bermotivasi untuk meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadikanlah musibah ini sebagai cambuk untuk semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebaiknya setiap diri itu harus bisa selalu introspeksi, selalu bisa menganalisis diri. Setelah Allah memberikan musibah itu, apakah kita masih dalam keadaan lebih baik atau masih dalam keadaan yang buruk? Jika kita masih dalam keadaan buruk, maka kita harus selalu semangat, selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya, menjalankan perintah-perintahnya, dan tak lupa selalu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu. Ya, teman-temanku semuanya, maka dari adanya musibah ini, kita jadikan bahwa musibah itu menjadi nikmat. Karena dengan menjadikan musibah sebagai nikmat, yaitu memperbaiki keimanan kita, selalu mendekatkan, selalu tunduk kepada Allah, selalu bertakwa kepada Allah ketika ditimpa musibah. Insya Allah akan selalu memberi pertolongan hambanya. Allah akan selalu memberikan barokah hidup yang akan bermanfaat lagi. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada ayat atau ucapan saya yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.